Oke, Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Itu aja. Kurang semangat. Ini ya. Kita sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau doa Ada teman-teman untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini nihil ya. Itu semua. Oke, karena tadi kayaknya kalian kurang semangat, belum sarapan. Kita akan jalan semangat dulu seperti biasa. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab dengan pagi, pagi, pagi 3 kali. 3 kali bisa ngomong tuh. Luar biasa. Gitu ya. Bisa? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tangan dulu untuk yang nggak kelihatan kalau belum sarapan. Ya kan? Udah semangat. Oke. Mulai kita hari ini pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial atau bahasa kita mungkin lebih enaknya AI gitu ya, atau kecerdasan buatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengoperasian perangkat AI dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tuh tampilan saya udah jelas ya. Jadi inovasi, dampak, dan masa depan teknologi cerdas. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak buka dulu dengan sebuah quotes dari Edward Teller. Kata beliau, ilmu hari ini adalah teknologi masa depan. Jadi gini ya, dulu awal-awal ditemukan HP, kita bisa menghubungkan orang yang jaraknya jauh. Waktu itu mungkin orang masih membayangkan, bisa nggak sih kalau nggak cuma suara yang ditampilkan. Ternyata zaman sekarang memunculkan berupa video. Jadi itu udah ilmu zaman dulu, tapi menjadi teknologi masa depan. Makanya benar ya apa yang dikatakan Edward Teller, ilmu kita hari ini adalah teknologi di masa depan. Biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita SBM dulu supaya apa ya, kita satu visi, satu frekuensi otak gitu ya. Keren ya? Kuncinya fokus. Itu aja ya. Nah, silakan ambil tuh. Aku mempunyai kunci, tapi tidak bisa buka pintu. Kuncinya apa? Kuncinya apa musik? Ayo, langsung tahu. Aku Pak. Jawabannya? Dia punya kunci kan? A, B, C, A minor. Tapi nggak bisa untuk buka. Itu. Bisa sih Pak. Next. Nah, aku bisa terbang tanpa sayap. Aku juga bisa menangis, tapi tidak memiliki mata. Siapa tahu? Iya. Iya, tak bisa nangis. Burungnya warna putih, terbang di atas. Awan. Apa? Bener tak? Nggak punya sayap kan? Tapi bisa lari seperti hujan kan? Oh nggak fokus sekali ya? Harus fokus ya? Nah, bro. Aku punya banyak sekali angka, tapi nggak bisa dihitung. Siapa kan? Di rumah-rumah ada nggak? Apa ya? Apa? Oke, kalender. Bener nggak? Angkanya banyak kan? Siapa menghitung? Yang jelas 365 hari dalam tahun. Nah, SBG terjawab semua, berarti udah bagus ya. Next. Oh, udah bagus. Selesai. Mari lanjut ke materi pelajaran. Nah, ini dia pertanyaan tematiknya. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjawab 3 pertanyaan ini ya. Pertanyaan kurang lebih kayak ini. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi yang terasa pintar?
Pernah nggak? ChatGPT misalnya. Ya. Kalian nanya keluar jawaban. Gemini misalnya. Atau Copilot ya. Nah itu adalah aplikasi-aplikasi yang terasa pintar. Kita punya masalah, kita tanya ke dia, dia kasih jawaban kan gitu kan. Tapi pernah ada kita pikir bagaimana cara kerjanya kan gitu kan. Kemudian menurut kalian di bidang apa saja AI bisa membantu pekerjaan manusia? Agar kita pas belajar ya. Dan yang ketiga, apa tantangan jika manusia dan AI bekerja bersama? Itu 3 pertanyaan tematik yang nanti di akhir itu harus kita temukan jawabannya setelah belajar materi ini ya. Next. Nah ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada banyak ya, ada 3. Yang pertama memahami pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Nanti kita sebut aja AI ya, biar gampang nyebutnya ya. Termasuk cara mengakses, mengatur, dan menjalankannya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi berbagai pengaplikasian. Pengaplikasian itu berarti penggunaan ya. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, bisnis dan keuangan. Nanti kita kupas apa sih penggunaannya ya. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan kolaborasi dengan perangkat AI untuk menyelesaikan tugas kreatif maupun analisis. Jadi AI itu sekarang bisa analisis canggih sekarang. Ini kegiatan pembelajarannya. Jadi nanti kita ada diskusi kelompok gitu ya. Ini kalian udah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian nanti kalian membuat mini project gitu ya. Dan terakhir adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kayak gitu ya. Nanti terakhir ada asesmen dan kesimpulan. Itu rundown kegiatan kita hari ini. Oke, ini sekilas saja ya. Ini minggu lalu kita bahas kan di pertemuan sebelumnya tentang pengertian daripada AI, gitu kan? Apa sih itu AI gitu ya? Jadi bahasa kita ada kecerdasan artifisial boleh atau artificial intelligence kan? Adalah cabang ilmu komputer. Kalian nggak lihat? Agak ini ya. Cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia. Hanya meniru loh ya, bukan melebihi. Ya, hanya meniru kemampuan kita aja. Karena bagaimanapun tetap kita yang paling canggih kan. Kita kan bukan Tuhan, ya paling canggih. Kemudian ini termasuk kemampuan apa? Kemampuan belajar dari data, mengenali pola, memahami bahasa, sampai dia bisa membuat keputusan. Nah, itu namanya AI gitu ya, pengertiannya itu. Sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian sejarah singkatnya. Jadi pertama kali dimulai itu tahun 1956 itu ya, di konferensi Dartmouth ya. Itu lahirnya istilah artificial intelligence. Itu mulai 1986 mulai digaungkan. Kemudian tahun 1980 itu muncul expert system. Dan baru tahun 2010 nih ada ledakan AI. Zaman sekarang ada kamera HP pun ada AI-nya. HP-HP zaman sekarang itu pasti udah terkombinasi kan. Jadi kalau zaman dulu motret gitu, kita mau buang objek-objek yang nggak penting, zaman sekarang beda kan? Tinggal kita klik aja gitu, nanti objek yang nggak kita inginkan hilang. Itu berkat AI, gitu ya. Jadi gara-gara ada big data dan GPU namanya. Berikutnya, ini jenis AI. Jadi pada dasarnya jenis AI itu ada 3. Yang pertama AI lemah. Kalau AI lemah itu dirancang untuk melakukan satu tugas saja. Dia nggak bisa yang lain. Misalnya kalau robot pembuat kopi, dia robot kopi terus nggak bisa yang lain gitu ya. Kalau dia robot pembersih lantai, ya tugasnya hanya membersihkan lantai. Dia nggak bisa melakukan aktivitas yang lain gitu ya. Itu namanya AI lemah. Kemudian yang kedua AI kuat atau general AI bahasa lainnya. AI jenis ini memiliki kemampuan untuk memahami dan belajar dari berbagai tugas serta dapat berpikir dan bertindak layaknya manusia. Sudah AI kuat namanya. Yang berikutnya adalah super AI. Super AI ini kalau zaman sekarang belum ada. Ini diperkirakan baru terancang nanti sekitar tahun 2040 atau 2045, masih lama ya. Tapi sudah dirancang dari sekarang. Namanya super AI. Tingkat kecerdasan buatan yang lebih tinggi, katanya yang mampu melampaui kemampuan kognitif manusia di berbagai bidang. Nanti akan ada
pengangguran gara-gara AI ya. Tapi akan banyak pekerjaan baru juga yang timbul akibat ya. Itu dampaknya ya. Dampaknya kita bahas next pertemuan aja. Berikutnya lagi, ada teknologi di balik AI. Ada 4 ya. Yang pertama machine learning, yang kedua deep learning, yang ketiga computer vision, dan yang keempat itu reinforcement learning. Nah, yang ini yang paling canggih ya, yang katanya bisa menghasilkan super AI yang jauh lebih pintar dari kita. Tapi nggak mungkin ya, tetap kita yang paling pintar. Kan kita yang buat, masa yang buat kalah sama yang dibuat kan gitu. Berikutnya, nah ini penerapan AI. Ini Bapak ambil contoh yang sederhana aja ya. Jadi penerapan AI di sini Bapak tampilkan hanya di 3 bidang. Yang pertama di bidang kesehatan. Apa manfaatnya? Di situ membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat, lebih akurat kalau pakai AI ya. Dengan menganalisis data medis. Jadi dia basicnya data. Memang AI itu belajar dari data. Jadi data yang kita inputkan, dia olah, baru nanti keluar outputnya ya. Kemudian kalau di bidang keuangan itu AI menganalisis pola transaksi biar kita nggak gampang kena tipu gitu kan. Biasanya kan sering kan penipuan lewat online gitu kan. Nah, itu bisa kita atasi dengan AI. Kemudian yang ketiga, yang paling canggih mungkin di negara-negara kayak Korea, Jepang udah ada ya, yaitu di bidang transportasi, mobil yang dapat bergerak tanpa tinggal disettingkan GPS-nya, kitanya tidur, apa nyampe rumah. Kalau di Indonesia itu belum ada ya, tapi kalau di Korea, di Jepang udah ada. Jadi mereka memanfaatkan AI untuk bidang transportasi. Tapi agak ngeri gak sih kita tidur tahu-tahu di rumah gitu ya? Ya kalau jalannya benar gitu kan. Kalau kita di sini banyak lubang, banyak siring gitu ya. Tapi kalau di Korea kan nggak kayak kita kan sistem transportasinya. Jadi ini contoh beberapa kasus penerapan AI dalam kehidupan sehari ya. Nah, nanti akan kalian gali lebih dalam di bidang apa saja gitu ya. Nanti kita manfaatkan boleh ChatGPT, boleh Gemini, boleh Copilot, pokoknya yang kalian kuasai lah. Nanti untuk menggali lebih dalam bagaimana penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, itu penerapan AI. Berikutnya, manfaat adanya AI. Yang pertama jelas efisiensi dan otomatisasi ya. Jadi waktu kerja yang harusnya lama dengan adanya AI itu bisa lebih cepat. Karena namanya efisien ya. AI memungkinkan otomatisasi berbagai tugas yang sebelumnya memerlukan tenaga manusia. Apa contohnya? Pemrosesan data. Kalau kita cari manual kan lama. Tapi kalau pakai AI, nanti sistemnya sudah dirancang, jadi dia bisa menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang singkat ya. Kemudian dia juga bisa mengambil keputusan, tapi berdasarkan big data ya. Hanya nanti data itu penting banget untuk pengembangan AI. Nanti ada pekerjaan baru namanya AI developer. Jadi dia mengembang AI. Maka kalau kalian tertarik ke dunia kayak gitu ya, jadi seru kalau belajar AI. Berikutnya lagi. Nah, ada tantangan dan resiko. Banyak ternyata tantangannya ya. Yang pertama etika dan bias algoritma. Bias itu artinya kalau data yang kita inputkan salah, maka output yang dihasilkan AI juga salah. Hanya dia bias. Bias itu berarti nggak sesuai dengan fakta. Makanya data-data yang dimasukkan harus akurat gitu ya, supaya output yang dihasilkan pun tidak bias. Kemudian tuh yang saya bilang tadi, pengangguran akibat otomatisasi. Kan semua diambil alih AI. Itu manusia nganggur nggak kerja. Tapi nanti akan ada pekerjaan baru di bidang AI. Tadi contohnya Pak sebutin AI developer gitu ya. Itu salah satu contoh pekerjaan baru yang timbul akibat penggunaan AI. Kemudian yang ketiga, keamanan dan privasi data. Jadi AI menggunakan data dalam jumlah besar supaya dia bisa ambil keputusan. Nah, tantangannya data pribadi kita bisa terancam kalau penggunaannya berlebihan gitu ya. Yang keempat paling parah nih, biasanya kalian ketergantungan pada teknologi. Buat PR matematika pakai ini. Ada yang gitu? Oh sering. Saya Karisa. Kemudian buat PR kimia
pakai chat GPT bisa ya, karena udah basicnya bekerja berdasarkan data. Tapi penggunaan yang kesenian nanti kita lama-lama tumpul tuh kreativitas kita. Jadi boleh kita menggunakan AI, tapi harus dengan bijaksana ya. Jangan sampai kita ketergantungan. Itu resiko penggunaan AI berlebihan ya. Berikutnya apa lagi? Nah ini ya, tugas kalian. Ya, tugas kalian boleh nanti di komputernya atau pakai HP juga boleh. Mini projectnya adalah membuat mind map ya, pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok, berarti nanti ada 4 bidang ya. Bidangnya kita acak aja ya. Misalnya ada yang dapat pendidikan, bisa ada yang dapat ekonomi bisnis misalnya, ada yang dapat bidang kesehatan, gitu ya. Nah nanti buat mind mapnya ya. Setelah buat mind mapnya selesai, kita asesmennya presentasikan jadi hasil mind map. Kita undi sekarang aja ya, apa namanya bidangnya ya. Kelompok 1 mana? Sebelah sana. Jadi kita ya 1, 2, 3, 4. Oke, kita mulai ya. Silakan kelompok 1 mau pilih angka berapa? Bebas, nggak harus 1 ya, bebas. Mau pilih nomor berapa? Bebas. Saya suka 9 Pak, nah kamu 9. Kelompok 1 dulu, silakan. Nomor berapa? Bebas. Ayo, berapa? Ngomong. 3. Oke, kita buka angka 3 ya. Nanti dicatat bidangnya apa. Ternyata bisnis dan keuangan. Nah, berarti tugas kelompok 1 buat mind map pengaplikasian AI dalam bidang bisnis dan keuangan. Tadi sedikit contohnya ada kan tadi supaya nggak kena dari penipuan ya alam pengguna AI. Ya, kelompok 2 mau pilih nomor berapa? Yang udah terbuka jangan dipilih. Ya, kelompok 2. Mana nomor ini kan? Ya, nomor berapa? 5. Dulu. 5. Oke, nomor 5. Kita buka. Kayaknya suka ganjil semua ya. Apa itu? Lingkungan dan energi. Temanya agak berat kayaknya ya, lingkungan dan energi. Oke, silakan ditulis. Itu pengaplikasian AI dalam bidang lingkungan dan energi. Kelompok 3. Nomor berapa? Nomor 7 ya? Kelompok kita ganjil kayaknya. Ambil salah klik ya. 7. Ternyata kelompok, namanya hiburan dan kreativitas. Nah ini kelompok belajar sedikit, nggak apa-apa. Nanti eksplornya kita sedikit aja ya. Terakhir kelompok 4 mau nomor berapa? Kelompok 4 cuma 4 orang. Oh, silakan bebas. Nomor 8 pilih genap dia. Oke, apa isinya? Transportasi udah ada contohnya kan ya. Tapi tolong buat yang lebih kompleks. Oke, jadi kesimpulannya untuk kelompok 1 tadi bidang bisnis dan keuangan ya. Kelompok 2 lingkungan dan energi. Kelompok 3 apa tadi? Hiburan dan kreativitas ya. Kelompok 4 berarti bidang transportasi. Yang tadi udah Bapak contohkan mobil pintar ya, jalan-jalan sampai rumah kan. Tapi kalau kondisi bisnis agak repot. Ya. Oke, silakan eksplornya gunakan perangkat AI. Boleh chat GPT, boleh Gemini. Nanti di situ hanya ambil poin-poin pentingnya aja. Selebihnya kalian ubah itu ke dalam Canva misalnya, boleh untuk buat mind mapnya ya. Silakan. Yuk. Ini mau pakai komputer atau pakai ini?
browser, boleh pakai HP, boleh pakai komputer, bebas lah. Udah bisa belum? Lupa. Enggak ada kacung kembali sebagaimana. Mau pakai apa? Itu. Jadi apa yang bisa kan? Nah, tambah cari idenya bisa begini. Apa kalian yang mana pakai? Ini pakai dulu. Ya Allah. Ya. Ada
Sama kan jawabannya, tapi kalau kamu ketikkan telur yang berbeda, dia bisa keluar yang berbeda.
Nanti dia ada yang lain.
Nanti kalau ada ini aja, apa kirim linknya ya, yang bisa tampilkan di laptop. Komputernya memang ada cepat-cepat koreksinya kan, jadi salah-salah ya. Bisa dihapus. Jadi kelompok 2 pakai Audacity, kelompok 1 pakai Gemini, boleh bebasnya. Mau pakai Copilot juga bisa. Copilot browsernya pakai Edge.
3, 4 ya. Kalau yang buatnya pakai kanva nanti bagi link aja. Jadi biar bisa ditampilkan di slide. Di kelas kita ada ketinggalan ini Kak? Apa konektor Pak yang dari Type-C ke ini? Kan kemarin terakhir kita pakai iya pakai adapter itu kan, terus nggak konek kan? Saya lupa tuh naruh konektor Type-C saya kan. Ada di dalam wadahnya itu. Iya. Masalahnya tak saya nggak ada di kelas. Iya, yang kamu bilang nggak sinkron pasangannya itu.
Ada yang selesai? Gak apa-apa kalau mau presentasi duluan. Pokoknya kelompok 1 jadi Bapak dua, kelompok 2 yang udah. Kalau bisa tampil semua, kalau waktu yang memungkinkan. Mudah sekali. Mudah betul. Sama dengan. Kita belajar kan tanpa kata gitu. Apa aja? Sama aja susahnya. Kayaknya jiwa-jiwa konten kreatornya meronta-ronta semua. Kalian kan udah 3 tahun kan bel sekali bergantian jam, bel 2 kali kumpul. Awal 3 tahun di sini bel 4 kali, bel berapa kali? 3. Nah, kalau mau duluan nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini kan tadi itulah kalau istilah tempat duduk untuk konversasi. Ya, mau kemana mau duluan boleh? Starlingnya aja gak apa-apa. Ya apa orang mau duluan? Siapa mau duluan? Jangan. Project group. Salah apa? Bisa. Silakan, kalau berdua, kalau berdua. Oh, mau ketiga? Mau ketiga sih satu. Presentasi ya, kita buat kesimpulan selesai. Ya ampun, saya juga ini nah, ini dia. Kemarin ada yang ingat nggak? Pak, Bapak pakai proyektor nomor berapa? Ingat nggak?
yang enggak sesuai apa yang harus dipakai. Ingat nggak? Rektor nomor. Mas saya buka satu-satu. Jangan jadi begini. Nanti lah kemarin bareng-bareng. Dengar dikirim ya kamu berdua ya. Anggap aja dikirim kan. Ya. Mau pakai PDF ya? Terus. Loh, dapat ambil yuk, kamu dua yuk. Jadi penerapan AI di bidang ditutup dulu dari sepagi dan bukaan baru. oh iya. Yuk, sini. Dibuka dulu lah. Kan ini. Di sini kamu apa udah siap ya? Kamu apa bidang transportasi kok? Contohnya tadi mau dibutuhkan Tesla kalau saya. Itu video. Saya belum. Biasa yang bikin inovasi. Ada yang lihat di sini. Ini. Ya, mungkin kelompok 2 mau presentasi duluan ya tentang AI di bidang lingkungan dan energi. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami akan mempresentasikan hasil webinar kami tentang pemanfaatan AI di bidang lingkungan dan energi yang akan dibacakan oleh kawan saya yang bernama
Ya langsung aja ya. 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 Yang pertama, pemanfaatan AI mengatur penggunaan energi. AI membantu mengontrol penggunaan listrik agar lebih hemat, misalnya dengan mematikan lampu otomatis. Dengan AI, kita bisa mengetahui tingkat polusi udara atau air secara keseluruhan. Mencegah pendeteksi pencemaran lingkungan. AI bisa mengidentifikasi sumber pencemaran seperti limbah industri atau kebocoran minyak atau gas. Keempat, mengelola energi terbarukan. AI digunakan untuk mengatur kapan dan berapa banyak energi dari matahari atau angin yang harus digunakan atau disesuaikan. Kelima, memprediksi bencana alam. AI bisa menganalisis data cuaca untuk memperkirakan bencana seperti banjir atau kekeringan lebih awal. Yang terakhir, pengelolaan kota cerdas atau smart city. AI membantu menciptakan kota yang ramah lingkungan dan hemat energi melalui sistem transportasi cerdas, pengelolaan sampah otomatis, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ternyata di bidang lingkungan dan energi banyak sekali pemanfaatan AI-nya ya. Jadi ada yang pertama mengatur penggunaan energi. Jadi kalau kita lupa mati lampu, lampunya mati. Bisa ya diatur gitu ya. Kan sering kayak gitu kan. Kita tahu-tahu buru-buru misalnya kan, buru-buru pergi lupa mematikan lampunya. Biasanya pakai apa? Ini ya. Kamu mati gitu kan? Ada kayak gitu kan? Ya, AI itu. Keren kita nggak perlu cek lagi kan? Tepuk tangan mati lampunya kan. Oke, itu salah satunya di bidang lingkungan dan energi ya. Jadi ada juga sampai ke pengelolaan smart city. Nah, ini kayak kita bakal kayak gitu ya. Tapi nggak tahu tahun berapa. Karena masih dibangun. Nggak tahu kapan jadinya. Oke, kelompok berikutnya. Mau yang bidang apa dulu nih? Transportasi boleh. Hiburan kreativitas juga boleh. Share linknya atau langsung share gambar kaliannya nggak apa-apa. Ayo. Apa transportasi? Kan udah kan? Gambarnya. Gambarnya terus kiriman. Penjelasannya? Enggak apa-apa. Nanti penjelasannya kembali. Ya. Bidang hiburan dan kreativitas ya. Kalian kirim di grup apa Jatim? Oke, untuk bidang hiburan dan kreativitas kelompok 3. Silakan. Oh, belum kelihatan. Bro. Nanti secara detailnya disebutkan secara verbal saja. Itu kalau mind map memang hanya secara garis besar ya. Silakan Fer, buka dulu Fer. Oh, nggak kelihatan ya? Kita zoom. Oh, sekarang. Ini game. Kalau gitu. Bentar. Sekarang yang pertama dulu. Game dulu. Nanti tinggal digeser-geser aja lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan diskusi kami tentang pengaplikasian AI pada bidang hiburan dan kreativitas. Aplikasian AI dalam PPM itu ada emosi dan aplikasi AI membuat karakter menguasai animasi yang bisa berinteraksi secara realistis serta menciptakan pilihan yang sesuai situasi. Lalu konten generasi otomatis AI membuat level misi peta atau objek gerak game secara otomatis sehingga pengalaman bermain selalu segar. Lalu sebagai ekspresikan kecurangan AI menganalisis perilaku dari pemain dengan tweet atau Facebook. Lalu untuk film dan televisi terus script writing dan bikin cerita. AI membantu membuat alur cerita, dialog atau konsep film. Lalu ada deepfake and CGI, teknologi untuk mengubah wajah atau menciptakan visual yang sangat realistis. Lalu ada editing otomatis, AI memotong, menyusun dan menampilkan video secara tepat tanpa harus melakukan manual seperti video. Musik pembuatan lagu AI menciptakan melodi, aransemen, bahkan lirik lagu dari nol. Kolaborasi dengan musisi, AI membantu musisi menemukan ide baru, mengaransemen musik atau menambahkan instrumen virtual. Pengenalan dan rekomendasi musik, AI mengenali lagu dari pengolahan suara dan memberi rekomendasi sesuai selera pendengar. Media sosial dan konten digital, Twitter dan X wajah AI membantu serta kamera seperti Instagram, TikTok, menyesuaikan ekspresi atau menambahkan elemen kreatif pada wajah. Pengenalan konten AI membutuhkan unggahan memberi ide konten dan menganalisis konten. Influencer virtual, karakter digital yang dibuat AI untuk berinteraksi dengan pengguna di media sosial layaknya selebritis. Oke. Sekian dari hasil kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada bidang hiburan dan kreativitas di sini ada etikanya ya. Takutnya nanti ada konten deepfake. Ada yang ngerasa kayak gitu? Jadi konten deepfake itu misalnya wajahnya wajah viral gitu kan, misalnya. Tapi kelakuannya nggak kelakuan viral kayak gitu kan. Itu deepfake namanya. Jadi bisa dibuat versi AI-nya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus kita hindari. Nah, maka itu kita akan bahas di etika penggunaan AI, gitu ya. Satu kelompok lagi mungkin sebelum pulang ya kayaknya ya. Ya, kelompok terakhir. Habis itu kita close statement dengan kesimpulan. Ya, lanjut. Bapak transportasi ya kayaknya ya. Silakan ya. Ini saatnya kapan? Udah dikirim? Oke, ini bidang transportasi. Banyak sekali. Yuk, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengaplikasian AI dalam bidang transportasi. Tujuan AI dalam bidang transportasi. Tujuan utama AI adalah mengurangi angka kecelakaan dan membuat perjalanan lebih aman bagi semua. AI membantu mengoptimalkan rute transportasi untuk menghemat waktu dan biaya. Menggunakan AI dalam sistem umum. AI dapat menganalisis data lalu lintas real time, kondisi cuaca untuk mengoptimalkan dan jadwal bus. Ini dapat membantu operator bus untuk satu menentukan rute baru agar mendapatkan rute yang lebih baik dan dapat menghindari kemacetan. Dua,
keterlambatan dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang waktu kedatangan bus. 2. Pengaplikasian AI terhadap manajemen lalu lintas. Sistem lampu lalu lintas pada titik yang didukung AI dapat mengubah siklusnya secara real time. Cara kerjanya yaitu AI menggunakan data dari kamera ataupun sensor jalan untuk mendeteksi jumlah kendaraan di setiap persimpangan. Manfaatnya mengurangi kemacetan, mempercepat arus lalu lintas, dan meminimalkan waktu tunggu di persimpangan. 3. Kendaraan otonom. Kendaraan otonom menggunakan AI untuk mengendalikan kemudi, gas, dan rem tanpa bantuan manusia. Sistem ini mengandalkan sensor mobil untuk melihat lingkungan, mendeteksi objek, dan membuat keputusan secara real time. Tujuannya untuk mengurangi kecelakaan akibat kelalaian manusia. Baiklah, sekian presentasi dari mama kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi aplikasi AI di bidang transportasi ya. Salah satunya seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu tentang mobil pintar ya, yang sekarang sedang dikembangkan sama perusahaan yang namanya Tesla. Jadi mobil listrik pintar polanya, nggak perlu bahan bakar lagi. Jadi kaitannya kemana-mana ya, bisa ke energi dan lingkungan tadi kan, bisa lari ke atas juga. Mungkin cukup kali ya, udah mau pulang kan? Atau kelompok satu tuh panggil? Atau minggu depan? Minggu depan. Ya udah, kelompok satu minggu depan. Tapi kita simpulkan dulu apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Apa kesimpulan yang kita? Ya, pemahaman tentang itu ya. Siapa yang mau bacain kesimpulannya boleh? Silakan. Kesimpulannya adalah AI membantu manusia menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, akurat, dan efisien di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, transportasi, dan hiburan. AI bisa membantu manusia melainkan alat bantu yang memperkuat kemampuan dan kreativitas manusia. Lalu poin pentingnya itu ya, AI membantu manusia, membantu ya, bukan menggantikan. Beda kalau menggantikan ya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus tergantikan. Oke, kesimpulan udah. Kita terakhir refleksi dulu ya. Refleksinya kalau kalian mau pakai barcode boleh, scan barcode-nya. Kalau mau diisi lewat link yang Bapak share di grup juga boleh. Yang Padlet bla 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 itu. Jadi di situ ada 3 pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Atau refleksi di rumah aja. Senang banget kalau ya, intinya 3 pertanyaan itu refleksinya akan muncul di Padlet saya. Nanti saya baca secara pribadi aja. Pertanyaannya gampang kok, hanya bagian mana yang menyenangkan, bagian mana yang kira-kira pengen dipelajari lebih dalam. Jadi nanti silakan isi link refleksinya ya. Berikutnya, nah, terima kasih atas waktunya. Bapak kalian tambahkan kalimat carilah ilmu lebih banyak sehingga menyaingi kecerdasan. Jangan kalah kita sama ChatGPT ya. Jangan kalah kita sama Gemini. Oke, next time kita bahas etika penggunaan AI sama tantangan ya ke depan ya. Oke, sekian teman-teman kita hari ini. Mohon maaf kalau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.